Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tentang teknik operasi pimosis dan parapimosis dari mata kuliah ilmu bedah veteriner, ilmu bedah khusus veteriner. Anggota kelompok kami yaitu ada saya sendiri, Galih Prasetyo dengan NIM 18075, Melendri Angelina Sijiro dengan NIM 18076, Ainaya Lutfi Anindya dengan NIM 18077, Yola Novialita dengan NIM 18079, Iputu Indramanik Pradipta dengan NIM 18080, Renata Dewanti dengan NIM 18083. Yang pertama, pendahuluan. Pimosis dan parapimosis merupakan kelainan yang terjadi pada organ genitalia jantan. Kondisi ini dapat bersifat bawaan atau didapat sebagai akibat neoplasia, edema, atau fibrosis setelah trauma, peradangan, atau infeksi. Gejala pimosis yang paling umum berupa urin yang terperangkap di dalam kulup yang menyempit, sehingga dapat menimbulkan iritasi di sekitar kulit katan. Terah yang rentan terhadap pimosis bawaan antara lain Boivier des Flandres, German Shepherd, Golden Retriever, dan Labrador Retriever. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nama saya Melendri, NIM 18076, ingin melanjutkan presentasi. Berikutnya adalah definisi. Jadi, fimosis didefinisikan sebagai penyempitan cincin prepucial yang mencegah retraksi kulup di atas gland penis. Penyebab fimosis patologis paling umum adalah neoplasia, peradangan, edema, atau jaringan parut dari laserasi setelah trauma mengisap oleh littermates atau menjilati bendungan. Berikutnya ada definisi dari parafimosis adalah penyempitan kulup yang mencegah penis ditarik ke dalam rongga prepucium atau ketika kulup gagal menutupi gland penis. Cincin prepucial yang menyempit menghambat aliran balik vena, tetapi darah arteri terus mengalir menyebabkan kondisi edema dan nyeri yang berlebihan dan komplikasi lain seperti pengeringan, borok, cyanosis, balanitis, dan balanopostitis. Berikutnya ada tujuan. Tujuan dari operasi adalah untuk merekonstruksi, menghilangkan sebagian atau seluruh kulit penutup depan penis atau preputium dengan menghilangkan irisan jaringan berbentuk segitiga dari aspek dorsal lubang. Pembalikan segitiga berorientasi dengan dasar di persimpangan mukokutaneus untuk menciptakan pembukaan prepucial yang lebih besar. Sekian dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai indikasi dilakukannya operasi pimosis atau parapimosis pada hewan. Yang pertama, hewan akan mengalami kesulitan buang air kecil, yang kemudian akan berlanjut terhadap menumpuknya urin di dalam kantung kemih yang perlahan-lahan menetes keluar, serta terhambatnya anjing dalam berkembang biak. Dari keadaan tersebut juga dapat disebabkan adanya tumor yang terjadi secara kronis. Jika hewan tersebut tidak segera mendapatkan layanan operasi, maka akan menyebabkan efek yang sangat fatal bagi hewan. Next. Selanjutnya, persiapan operasi. Adapun alat yang perlu dipersiapkan yaitu gunting medis, pergas atau alat pencukur rambut, alkohol 70%, skapel, pinset, benang poliapron 3,0, kasa steril, jarum bedah, arteri klam. Sebelumnya, hewan juga sudah dipuasakan minimal 6 jam dan dilakukan pencukuran di sekitar area insisisi. Selanjutnya, persiapan ruang operasi. Persiapan ruang operasi dilakukan dengan cara mensterilkan ruangan serta mensterilkan alat-alat yang akan digunakan saat operasi berlangsung. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya, premedikasi dan anestesi. Kucing diberikan premedikasi glikopirolet atau acepromazin melalui intramuskular.
diikuti dengan anestesi dengan propofol melalui intravena. Pasien juga diberikan antibiotik cefazolin via intravena pada saat induksi anestesi. Sedangkan pada anjing dipremedikasi atropin sulfat dan di anestesi kombinasi ketamin dan diazepam diberikan melalui intravena. Untuk terapi antibiotik diberikan amoxilin dan meloxicam via intravena. Selanjutnya, teknik operasi phimosis. Pada anjing, hewan diposisikan dorsal rekumbensi. Preputial direkonstruksi dengan menghilangkan irisan segitiga jaringan dari bagian dorsal orifisium. Reseksi irisan segitiga diposisikan dengan dasar pada sambungan mukokutan untuk menciptakan pembukaan preputial yang lebih besar. Jaringan subkutan di sepanjang bagian ventral preputium ditutup dengan pola simple continuous. Kulit ditutup dengan menggunakan pola cruciatum. Di sini gambar menunjukkan operasi rekonstruksi dari lubang preputial. Selanjutnya, teknik operasi para phimosis. Hewan diposisikan dorsal rekumbensi. Kasa dibasahi dengan larutan hipertonik dextrosa, kemudian dililitkan di sekitar penis untuk membantu mengurangi edema penis. Permukaan groove director yang dilumasi dimasukkan ke bagian antara kulit penis dan penis sebelum diinsisi secukupnya untuk meredakan ketegangan dan untuk menghindari cedera. Sebelum itu, rambut di sekitar sayatan dan orifisium preputial dicukur. Salep topikal yang digunakan seperti salep penisilin dioleskan pada penis yang terbuka untuk mencegah keringnya mukosa penis yang terbuka dan kulit penis, kemudian dimajukan ke depan untuk menutupi penis sehingga menggantikan penis ke dalam rongga preputial. Sayatan ditutup dengan jahitan pola interrupted. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikut adalah gambar paraphimosis pada anjing. Kemudian gambar di sebelahnya adalah insisi pelepasan tegangan pada orifisium preputial di sepanjang batas ventral. Berikut merupakan perawatan pasca operasi phimosis. Adapun yang pertama, luka dibersihkan dengan menggunakan obat merah dan ditutup dengan kasa steril. Kemudian yang kedua, pemberian kompres juga diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, bila memungkinkan, hewan dikandangkan atau bisa dipasangkan dengan Elizabeth collar. Kemudian yang keempat, perawatan lainnya yaitu hewan bisa menggunakan kateter untuk pengalihan urin. Kemudian yang kelima, pasien diberikan hidromorfon secara subkutan 0,01 mg per kilogram setiap 4 jam selama 12 jam pertama setelah operasi untuk meredakan rasa nyeri. Next. Yang keenam, apabila hewan merasa tidak nyaman, penis dapat diekstrusi dan dilumasi dengan jeli steril 1-2 kali sehari. Kemudian yang ketujuh, amoxicillin trihidrat clavulanat kalium diberikan 22 mg per kilogram, diberikan secara oral 2 kali sehari selama 14 hari pada pagi hari. Kemudian carprofen diberikan 1,7 mg per kilogram secara oral 2 kali sehari selama 7 hari, dan ini diberikan pada malam hari. Lidocaine jelly 2% topikal digunakan sebagai pengganti salep pelumas steril untuk memberikan pereda nyeri lokal tambahan selama ekstrusi penis. Oke, next. Kemudian ada perawatan pasca operasi paraphimosis. Pada kasus ini, paraphimosis akibat tumor. Terdapat 2 tahap perawatan pasca operasi, yaitu yang pertama, pada saat setelah tumor diangkat, yang harus dilakukan adalah dengan menjaga luka akibat operasi dengan memasukkan hewan ke kandang, juga menjaga kandang agar tetap bersih. Kemudian memasang Elizabeth collar dan membalut luka dengan kasa steril. Nah, ini diganti secara rutin setiap hari. Lalu, menyuntikkan antibiotik secara intramuskuler sesuai dosis dan memerhatikan hewan saat urinasi agar tidak sembarangan.
Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya presentasi akan dibawakan oleh saya. Tahap kedua perawatan pasca operasi parapimosis yaitu adalah pada saat penis dikembalikan ke dalam preputium, harus diperhatikan urinasi hewan selama 3 hari setelahnya. Kompres es juga diterapkan untuk mengurangi pembekakan yang terjadi. Penggunaan magnesium sulfat dan es yang dikombinasikan dengan tekanan digital memfasilitasi kembalinya penis ke dalam preputium. Kemudian dapat diberikan pengobatan berupa dexamethasone pada 0,3 mg per kilogram berat badan secara intramuskular selama 3 hari. Injeksi oksitetrasikline 20% juga diberikan secara intramuskular sebanyak 1 kali. Kesimpulan yang didapat dari presentasi ini yaitu adalah phimosis dan parapimosis merupakan kelainan yang terjadi pada organ genitalia jantan. Phimosis didefinisikan sebagai penyempitan cincin preputial yang mencegah retraksi kulup di atas glans penis, dan parapimosis adalah penyempitan kulup yang mencegah penis ditarik ke dalam rongga preputium atau ketika kulup gagal menutupi glans penis. Tujuan dari operasi phimosis dan parapimosis ini adalah untuk merekonstruksi, menghilangkan sebagian atau seluruh penutup depan penis atau preputium dengan menghilangkan irisan jaringan berbentuk segitiga dari aspek dorsal lubang. Setelah operasi dilakukan, hewan sebaiknya dikandangkan dan dipasangkan Elizabeth collar sampai pembekakannya membaik. Baik, demikian akhir presentasi dari kami, yaitu kelompok 4 kelas C. Semoga presentasi kami dapat bermanfaat untuk semuanya dan terima kasih.